Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Grace.com. Siapa sebenarnya orang terkaya di Indonesia? Pertanyaan itu tampak sederhana. Setiap tahun, daftar orang terkaya selalu diterbitkan. Nama-namanya berubah, nilai kekayaannya naik dan turun. Lalu masyarakat membaca satu angka yang sangat besar, miliaran dolar. Pada awal Juli 2026, 10 orang terkaya. Indonesia memiliki total kekayaan sekitar 96 miliar dolar Amerika. Dengan kurs sekitar 17.800 per dolar, nilainya mencapai sekitar 1.709 triliun. Sebagai gambaran, jumlah itu setara sekitar 44% dari total belanja APBN Indonesia tahun 2026. Angka itu begitu besar hingga sulit dibayangkan. Namun justru disinilah penyelidikan ini dimulai. Karena angka miliaran dolar itu ternyata belum menjawab pertanyaan. Yang paling penting, di mana sebenarnya kekayaan orang-orang terkaya Indonesia berada? Apakah semuanya berada di Indonesia? Apakah berupa uang tunai? Ataukah kekayaan itu sebenarnya berbentuk saham, perusahaan, tambang, bank, pabrik, rumah sakit, pusat data, perkebunan, properti, dan berbagai investasi yang tersebar di banyak negara? Pertanyaan ini penting, karena besarnya kekayaan seseorang tidak selalu menggambarkan besarnya kontribusi langsung terhadap perekonomian Indonesia. Sebagian perusahaan mereka memang beroperasi di Indonesia. Mereka mempekerjakan ratusan ribu tenaga kerja, menghasilkan devisa, membayar pajak, membangun industri, menyediakan layanan perbankan, mengelola pusat data, memproduksi pangan, mengembangkan hilirisasi mineral, dan menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi nasional. Namun pada saat sama, banyak grup usaha tersebut juga memiliki holding, perusahaan, dan investasi di luar negeri sebagai bagian dari strategi bisnis global. Artinya, ketika Forbes menyebut seseorang memiliki kekayaan miliaran dolar, angka itu tidak otomatis berarti seluruh kekayaannya berada di Indonesia. Tidak pula berarti seluruhnya berupa uang tunai. Sebagian besar justru melekat pada nilai perusahaan dan aset yang setiap hari berubah, mengikuti kondisi ekonomi, harga komoditas, dan pasar modal. Karena itu, dokumenter ini tidak dibuat untuk menentukan siapa yang paling kaya. Bukan pula untuk menghakimi bagaimana mereka memperoleh kekayaan. Penyelidikan ini memiliki tujuan yang berbeda, menelusuri bagaimana kekayaan terbesar di Indonesia dibangun, di mana aset-aset itu berada, bagaimana struktur kepemilikannya bekerja, mengapa nilainya bisa berubah begitu cepat? Dan sejauh mana aktivitas bisnis tersebut memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia? Untuk menjawabnya, penyelidikan akan membedah satu persatu orang terkaya Indonesia. Bukan sekadar melihat angka kekayaannya, tetapi juga menelusuri perusahaan yang mereka kendalikan, sektor ekonomi yang mereka bangun, struktur holding yang mereka gunakan, hingga sebaran asetnya di dalam dan di luar Indonesia. Karena pada akhirnya, memahami daftar orang terkaya bukan sekadar memahami siapa yang memiliki kekayaan paling besar, melainkan memahami bagaimana struktur ekonomi Indonesia bekerja. Sebelum membahas satu persatu orang terkaya Indonesia, ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Ketika Forbes menyebut seseorang memiliki kekayaan belasan bahkan puluhan miliar dolar, dari mana sebenarnya angka itu berasal? Dalam dunia bisnis, kekayaan hampir tidak pernah berbentuk tunai. Sebagian besar justru berada dalam bentuk aset, saham perusahaan, perusahaan privat, bank, tambang, pabrik, rumah sakit, pusat data, perkebunan, gedung, pelabuhan, jaringan distribusi, hak atas berbagai investasi. Forbes kemudian mengumpulkan berbagai informasi yang tersedia untuk publik. Misalnya harga saham perusahaan terbuka, laporan keuangan, keterbukaan informasi kepada bursa, struktur kepemilikan perusahaan, nilai perusahaan, investasi yang dapat diidentifikasi, serta berbagai dokumen publik lainnya. Dari seluruh informasi tersebut, Forbes memperkirakan nilai kekayaan bersih seseorang, yaitu seluruh aset yang dimiliki setelah dikurangi kewajiban atau utangnya. Karena itu, angka Forbes bukanlah angka yang pasti, melainkan estimasi terbaik berdasarkan data yang dapat diverifikasi pada saat daftar tersebut disusun.
Inilah sebabnya nilai kekayaan seseorang dapat berubah sangat cepat. Bayangkan seseorang memiliki miliaran lembar saham pada sebuah perusahaan. Ketika harga saham perusahaan itu naik 10%, nilai seluruh kepemilikan sahamnya juga ikut meningkat. Padahal ia belum menjual satu lembar saham pun. Sebaliknya, ketika harga saham turun tajam, nilai kekayaannya juga dapat berkurang miliaran dolar hanya dalam hitungan hari, meskipun tambang, bank, pabrik, atau rumah sakit yang dimilikinya tetap beroperasi seperti biasa. Artinya, perubahan peringkat orang terkaya seringkali lebih mencerminkan perubahan nilai aset daripada perpindahan uang tunai. Hal lain yang juga penting dipahami adalah bahwa tidak semua perusahaan tercatat di bursa. Sebagian merupakan perusahaan tertutup atau perusahaan privat. Dalam kondisi seperti itu, nilai perusahaan tidak dapat dilihat langsung dari harga saham. Karena itu, penilaian terhadap perusahaan privat biasanya menggunakan berbagai pendekatan, seperti membandingkannya dengan perusahaan sejenis yang sudah tercatat di bursa, melihat kinerja keuangan, maupun informasi publik lainnya yang tersedia. Masih ada satu hal lagi yang sering disalahpahami. Ketika seseorang disebut sebagai orang terkaya Indonesia, bukan berarti seluruh kekayaannya berada di Indonesia. Seorang pengusaha dapat memiliki tambang di Kalimantan, holding di Singapura, perusahaan investasi di Hong Kong, pabrik di Thailand, rumah sakit di Indonesia, atau pusat data yang melayani pelanggan dari berbagai negara. Seluruh aset tersebut tetap menjadi bagian dari kekayaan yang dihitung. Dengan kata lain, daftar orang terkaya tidak menunjukkan di mana kekayaan itu berada. Daftar itu hanya memperkirakan berapa nilai kekayaan bersih seseorang. Lalu di mana sebenarnya kekayaan itu berada? Itulah yang akan ditelusuri dalam penyelidikan ini. Setelah memahami bagaimana Forbes memperkirakan kekayaan seseorang, muncul pertanyaan berikutnya. Apakah orang-orang terkaya Indonesia membangun kekayaannya melalui pola yang sama? Ataukah mereka berasal dari dunia usaha yang berbeda? Untuk menjawabnya, kami mengumpulkan sumber kekayaan 10 orang terkaya Indonesia, lalu memetakannya dalam satu bagan untuk melihat apakah terdapat pola yang berulang. Hasilnya menunjukkan bahwa kekayaan mereka tersebar di berbagai sektor strategis. Mulai dari batu bara, perbankan, petrokimia, pangan, nikel, perkebunan, layanan kesehatan, pusat data, media, hingga jaringan retail. Sekilas sektor-sektor tersebut tampak tidak saling berhubungan. Namun setelah dipetakan, muncul sebuah pola. Hampir seluruh kekayaan terbesar di Indonesia berada pada sektor yang memiliki sedikitnya 1 dari 4 karakteristik utama. Mengelola sumber daya alam bernilai tinggi, mengendalikan sistem keuangan, melayani kebutuhan masyarakat dalam skala besar, atau menjadi bagian dari transformasi ekonomi masa depan. Artinya, daftar orang terkaya Indonesia juga menggambarkan sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan nilai terbesar dalam perekonomian nasional. Mengapa sektor-sektor itu mampu melahirkan kekayaan dalam skala sangat besar? Jawabannya berbeda-beda. Sumber daya alam berkembang karena cadangan, permintaan dunia, dan ekspor. Perbankan tumbuh seiring meningkatnya aktivitas ekonomi. Pangan, media, dan retail berkembang karena melayani jutaan konsumen. Sementara pusat data, petrokimia, dan hilirisasi mineral didorong digitalisasi, transisi energi, serta kebutuhan industri global. Nilai kekayaan para konglomerat juga tidak hanya ditentukan oleh besarnya perusahaan, tetapi oleh karakter sektor usahanya. Batu bara dipengaruhi harga komoditas dunia. Perbankan dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan kualitas kredit. Teknologi dipengaruhi perkembangan kecerdasan buatan, cloud computing, dan digitalisasi. Sedangkan hilirisasi dipengaruhi investasi, permintaan global, serta arah kebijakan ekonomi. Karena itu, perubahan nilai kekayaan seringkali mencerminkan perubahan ekonomi Indonesia maupun dunia. Ketika harga komoditas naik, nilai perusahaan ikut meningkat. Sebaliknya, ketika pasar melemah, nilai kekayaan mereka juga dapat turun dengan cepat. Sampai di titik ini, penelusuran menghasilkan satu temuan. Orang-orang terkaya Indonesia memang membangun kekayaannya melalui jalur yang berbeda, tetapi hampir seluruhnya berada pada sektor-sektor strategis dalam perekonomian.
Pertanyaan berikutnya adalah, sektor mana yang menghasilkan kekayaan paling besar di Indonesia? Penelusuran kemudian mengarah pada satu sektor yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Sektor yang sangat dipengaruhi permintaan energi dunia. Sektor yang melahirkan orang terkaya Indonesia saat ini, batu bara. Dan di sanalah penelusuran bertemu dengan nama pertama yang dibahas pada bab selanjutnya, Lo Tak Kwong. Dari seluruh sektor yang telah dipetakan, penyelidikan pertama mengarah pada batu bara. Alasannya sederhana. Selama bertahun-tahun, batu bara menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia dan bagian penting dari rantai pasok energi dunia. Nilai ekspornya mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun. Karena itu, sektor inilah yang paling logis untuk ditelusuri terlebih dahulu. Dari sinilah muncul nama pertama, Lo Tak Kwong. Forbes Real Time pada awal Juli 2026 menempatkannya sebagai orang terkaya Indonesia dengan kekayaan sekitar 116,5 miliar dolar Amerika. Sumber utama kekayaannya berasal dari PT Bayan Resources Tbk, salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Namun angka itu memunculkan pertanyaan utama dokumenter ini. Di mana sebenarnya kekayaan Lo Tak Kwong berada? Penyelidikan menunjukkan bahwa Bayan Resources tidak hanya memiliki tambang batu bara, tetapi juga jalan angkut khusus, terminal, pelabuhan, fasilitas pemuatan, serta jaringan logistik dari hulu hingga hilir. Artinya, kekayaan Lo bukan terutama berada pada batu bara yang masih berada di dalam tanah, melainkan pada kepemilikan atas perusahaan yang mengendalikan aset-aset produktif tersebut. Temuan berikutnya menunjukkan bahwa sebagian terbesar kekayaan Lo berada dalam bentuk kepemilikan saham Bayan Resources. Nilai saham inilah yang menjadi komponen utama perhitungan kekayaan Forbes. Sedangkan aset produktif yang menopangnya sebagian besar berada di Indonesia, mulai dari konsesi pertambangan, jalan angkut, terminal batu bara, pelabuhan, hingga fasilitas logistik. Dengan kata lain, kekayaan Lo bukan terutama berupa uang tunai. Nilainya berubah mengikuti harga saham Bayan Resources, harga batu bara dunia, volume produksi, kinerja perusahaan, dividen, dan kondisi pasar global. Sebagian besar aktivitas Bayan Resources juga berada di Indonesia. Perusahaan ini menjadi salah satu eksportir batu bara nasional dan berkontribusi melalui ekspor, perolehan devisa, investasi infrastruktur, serta penyerapan tenaga kerja. Pada Agustus 2024, Lo Tak Kwong mengalihkan sebagian kepemilikan saham Bayan Resources kepada putrinya, Elaine Lo, dengan nilai sekitar 6,6 miliar dolar Amerika. Peristiwa ini menunjukkan bahwa anatomi kekayaan seorang konglomerat tidak hanya ditentukan oleh perusahaan yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana struktur kepemilikannya dikelola dan diwariskan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kekayaan Lo Tak Kwong bukan terutama berada dalam bentuk uang tunai. Sebagian terbesar berada pada kepemilikan saham Bayan Resources yang mengendalikan tambang dan berbagai aset produktif yang mayoritas beroperasi di Indonesia. Nilai kekayaannya terus berubah mengikuti harga saham, harga batu bara dunia, dan kinerja perusahaan. Namun apakah pola seperti ini juga ditemukan pada sektor lain? Penyelidikan berikutnya beralih ke jantung sistem keuangan Indonesia, perbankan. Selama lebih dari 2 dekade, satu nama hampir tidak pernah keluar dari jajaran orang terkaya Indonesia, keluarga Hartono. Di tengah perubahan kondisi ekonomi dan bergantinya para konglomerat di berbagai sektor, keluarga ini tetap bertahan di kelompok teratas. Mengapa kekayaan mereka begitu stabil? Kami menelusuri sumber utama kekayaan keluarga Hartono. Nama keluarga ini selama puluhan tahun dikenal melalui grup Jarum. Namun data menunjukkan penyumbang terbesar nilai kekayaannya justru berasal dari kepemilikan di PT Bank Central Asia Tbk, BCA. Laporan resmi BCA menunjukkan sekitar 54,94% saham BCA dimiliki PT Dwi Muria Investama Andalan yang dikendalikan keluarga Hartono. Seperti pada Lo Tak Kwong, kekayaan keluarga Hartono juga bukan terutama berupa uang tunai, melainkan kepemilikan saham perusahaan. Bedanya, jika kekayaan Lo bertumpu pada batu bara,
Kekayaan keluarga Hartono bertumpu pada sistem keuangan. Nilai saham inilah yang menjadi komponen terbesar dalam estimasi kekayaan Forbes, sementara aset produktif yang menopangnya hampir seluruhnya berada di Indonesia, mulai dari jaringan perbankan, sistem pembayaran, layanan digital, pembiayaan kepada dunia usaha, hingga jutaan transaksi yang berlangsung setiap hari. Artinya, kekayaan keluarga Hartono bukan terutama berada pada gedung-gedung bank, melainkan pada kepemilikan atas institusi keuangan yang menjadi bagian penting dari sistem ekonomi Indonesia. Nilainya bergerak mengikuti harga saham BCA, pertumbuhan laba, kualitas kredit, kondisi ekonomi, suku bunga, dan kepercayaan pasar. Berbeda dengan perusahaan tambang yang menghasilkan devisa melalui ekspor, kontribusi utama BCA berada pada fungsi intermediasi keuangan. Bank menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan, menyediakan sistem pembayaran, dan menjaga perputaran aktivitas ekonomi nasional. Selain BCA, keluarga Hartono juga memiliki berbagai investasi lain, termasuk grup Jarum. Namun berdasarkan struktur kekayaan yang ditelusuri, kepemilikan di BCA tetap menjadi penyumbang terbesar nilai kekayaan menurut Forbes. Bisa disimpulkan bahwa kekayaan keluarga Hartono terutama berada pada kepemilikan institusi keuangan yang beroperasi di Indonesia. Nilainya lebih bergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional, kinerja perbankan, kemampuan menghasilkan laba, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Temuan ini menjelaskan mengapa posisi keluarga Hartono mampu bertahan selama bertahun-tahun. Bukan karena lonjakan harga komoditas, melainkan karena kepemilikan pada salah satu institusi keuangan terbesar yang terus tumbuh bersama aktivitas ekonomi Indonesia. Namun apakah seluruh kekayaan besar di Indonesia bertumbuh secara bertahap seperti keluarga Hartono, ataukah ada yang meningkat sangat cepat karena lonjakan nilai perusahaan di pasar modal? Penelusuran berikutnya mengarah kepada salah satu fenomena terbesar di pasar modal Indonesia, Prayogo Pangestu. Jika dua bab sebelumnya menunjukkan bagaimana kekayaan dibangun melalui sumber daya alam dan institusi keuangan, penelusuran berikutnya menemukan pola berbeda. Dalam waktu relatif singkat, kekayaan Prayogo Pangestu meningkat sangat pesat hingga sempat menempatkannya sebagai orang terkaya Indonesia. Pada awal Juli 2026, Forbes Real Time memperkirakan kekayaannya sekitar 14,2 miliar dolar Amerika. Pertanyaannya, di mana sebenarnya kekayaan Prayogo berada dan mengapa nilainya berubah begitu cepat? Penelusuran menunjukkan bahwa sumber utama kekayaannya ada di PT Barito Pacific Tbk yang menaungi Chandra Asri Pacific, Barito Renewables Energy, Petrindo Jaya Kreasi, serta berbagai perusahaan di sektor petrokimia, energi, dan pertambangan. Di mana kekayaan Prayogo berada? Ada 3 lapisan kekayaan. Pertama, kepemilikan saham pada PT Barito Pacific dan perusahaan-perusahaan grup Barito. Kedua, perusahaan-perusahaan operasional di bawah holding tersebut. Ketiga, aset real berupa kompleks petrokimia, pembangkit listrik, proyek panas bumi, tambang, dan infrastruktur energi yang sebagian besar berada di Indonesia. Artinya, aset produktif berada di Indonesia, sedangkan nilai kekayaannya tercermin melalui kepemilikan saham. Mengapa nilai kekayaannya berubah sangat cepat? Aset fisik seperti tambang, pabrik, dan pembangkit listrik tidak berubah cepat. Namun harga saham berubah setiap hari. Ketika valuasi perusahaan-perusahaan grup Barito naik, estimasi kekayaan Prayogo ikut meningkat. Sebaliknya, ketika valuasi turun, estimasi kekayaannya ikut turun. Dengan demikian perubahan peringkat, orang terkaya lebih mencerminkan penilaian pasar daripada perubahan aset fisik. Grup Barito bergerak di sektor petrokimia, energi, pembangkit listrik, dan pertambangan. Sebagian besar aset produktifnya berada di Indonesia, serta berkontribusi terhadap investasi, produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan industri nasional. Dalam beberapa tahun terakhir FTSE, Russell dan MSCI melakukan penyesuaian terhadap sejumlah emiten terkait grup Barito, antara lain karena karakteristik free float dan konsentrasi kepemilikan saham sesuai metodologi mereka. Peristiwa ini turut memengaruhi harga saham dan estimasi kekayaan Prayogo.
Akhirnya kami menyimpulkan bahwa kekayaan Prajogo Pangestu terutama berada pada kepemilikan holding yang mengendalikan perusahaan-perusahaan energi, petrokimia, dan pertambangan. Aset produktifnya sebagian besar berada di Indonesia, tetapi nilai kekayaannya sangat dipengaruhi oleh valuasi pasar modal. Untuk pertama kalinya dalam penyelidikan ini terlihat bahwa lokasi aset dan nilai kekayaan tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Aset dapat tetap berada di tempatnya, sementara nilai kekayaan berubah mengikuti penilaian pasar. Namun apakah pola yang sama juga ditemukan pada konglomerat yang jaringan? Usahanya tersebar di berbagai negara? Penyelidikan berikutnya mengarah kepada salah satu kelompok usaha terbesar di Asia, Anthony Salim. Pada bab-bab sebelumnya, sebagian besar aset produktif yang membentuk kekayaan orang-orang terkaya Indonesia masih berada di dalam negeri. Namun ketika penelusuran beralih kepada Anthony Salim, pola tersebut mulai berubah. Pada awal Juli 2026, Forbes Real Time memperkirakan kekayaan Anthony Salim sekitar 12 miliar dolar Amerika, menempatkannya di jajaran orang terkaya Indonesia. Pertanyaannya, di mana sebenarnya kekayaan Anthony Salim berada? Penelusuran menunjukkan bahwa kekayaannya tidak terkumpul dalam satu perusahaan maupun satu negara. Di Indonesia terdapat berbagai perusahaan di bidang pangan, perkebunan, distribusi, retail, dan infrastruktur. Jejak kepemilikan kemudian mengarah ke First Pacific, perusahaan investasi yang berbasis di Hong Kong. Melalui struktur inilah, kepemilikan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, Filipina, dan beberapa negara Asia lainnya saling terhubung. Temuan ini menunjukkan bahwa lokasi holding, perusahaan operasional, dan kegiatan ekonomi tidak selalu berada di negara yang sama. Di mana kekayaan Anthony Salim berada? Kami menemukan 3 lapisan kekayaan. Pertama, kepemilikan pada holding dan perusahaan investasi. Kedua, perusahaan-perusahaan operasional di bidang pangan, telekomunikasi, infrastruktur, energi, perkebunan, distribusi, dan sektor lainnya. Ketiga, aset produktif berupa pabrik, perkebunan, jaringan distribusi, infrastruktur, dan investasi yang tersebar di beberapa negara Asia. Artinya, kekayaannya tidak dapat dijelaskan hanya dengan menunjuk satu negara, melainkan melalui jaringan kepemilikan lintas negara. Mengapa struktur seperti ini dibangun? Berbagai kajian bisnis internasional menunjukkan bahwa kelompok usaha besar membangun jaringan lintas negara untuk memperluas pasar, diversifikasi usaha, memperoleh pendanaan, melakukan akuisisi, dan mengelola investasi secara lebih efisien. Karena itu, keberadaan holding di luar negeri tidak otomatis berarti seluruh kegiatan ekonominya berada di luar negeri. Apakah kekayaannya meninggalkan Indonesia? Penyelidikan tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan demikian. Sebagian besar kegiatan produksi grup Salim tetap berlangsung di Indonesia, mulai dari industri pangan, perkebunan, distribusi, retail, hingga berbagai kegiatan usaha yang menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dengan kata lain, lokasi holding berbeda dengan lokasi kegiatan ekonomi. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa kekayaan Anthony Salim berada pada jaringan holding, perusahaan operasional, dan aset produktif yang tersebar di berbagai negara Asia. Namun penyebaran struktur kepemilikan tidak berarti seluruh kegiatan ekonominya berpindah keluar Indonesia. Dalam ekonomi modern, lokasi holding, aset produktif, investasi, dan kegiatan ekonomi dapat berada di tempat yang berbeda. Temuan ini menjadi jembatan menuju penyelidikan berikutnya, Sri Prakash Lohia. Sampai pada bab sebelumnya, terlihat bahwa kekayaan orang terkaya Indonesia dapat berasal dari aset di dalam negeri maupun jaringan perusahaan di berbagai negara Asia. Namun, penyelidikan berikutnya membawa pola yang berbeda. Kali ini, penyelidikan mengikuti jejak pabrik. Pada awal Juli 2026, Forbes Real Time memperkirakan kekayaan Sri Prakash Lohia sekitar 8 miliar dolar Amerika, menempatkannya di jajaran orang terkaya Indonesia. Pertanyaannya, mengapa mesin pembentuk kekayaannya tersebar di berbagai negara
Dan di mana sebenarnya kekayaan itu berada? Penelusuran mengarah pada Indorama Corporation, kelompok usaha di bidang petrokimia, pupuk serat sintetis, tekstil, kemasan, dan berbagai produk industri. Indorama membangun fasilitas produksi di Indonesia, India, Thailand, Nigeria, Mesir, Turki, Brasil, Amerika Serikat, serta sejumlah negara lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan dibangun oleh jaringan produksi global, bukan satu pabrik atau satu negara. Di mana kekayaan Sri Prakash Lohia berada? Penelusuran menemukan 3 lapisan kekayaan. Pertama, kepemilikan atas Indorama Corporation beserta entitas di bawah kendalinya. Kedua, perusahaan-perusahaan manufaktur yang memproduksi petrokimia, pupuk, tekstil, serat sintetis, kemasan, dan berbagai produk industri. Ketiga, aset produktif berupa pabrik, kawasan industri, gudang, fasilitas logistik, dan jaringan distribusi yang tersebar di berbagai negara. Artinya, kekayaannya tidak bertumpu pada satu lokasi, melainkan pada jaringan fasilitas produksi yang saling terhubung. Mengapa pabrik dibangun di banyak negara? Kajian industri, manufaktur global menunjukkan bahwa perusahaan membangun pabrik di berbagai negara agar lebih dekat dengan pasar, memperoleh bahan baku, menekan biaya logistik, menghindari hambatan perdagangan, memperkuat rantai pasok, dan memanfaatkan peluang investasi. Lokasi pabrik ditentukan oleh efisiensi bisnis, bukan kewarganegaraan pemilik perusahaan. Penyelidikan tidak menemukan bahwa ekspansi global mengurangi peran Indonesia. Indonesia tetap menjadi salah satu basis penting Indorama melalui investasi industri, produksi petrokimia, lapangan kerja, dan pengembangan industri hilir. Ekspansi global melengkapi jaringan produksi perusahaan. Kami menyimpulkan bahwa kekayaan Sri Prakash Lohia terutama berada pada jaringan perusahaan manufaktur yang mengoperasikan aset produktif di berbagai negara. Semakin luas jaringan produksinya, semakin besar nilai perusahaan yang membentuk kekayaannya. Dalam industri manufaktur global, lokasi pabrik mengikuti efisiensi rantai pasok dan kedekatan dengan pasar. Karena itu menjawab pertanyaan, di mana kekayaan orang terkaya berada? Harus mengikuti lokasi pabrik, investasi, dan aktivitas produksi yang membentuk nilai perusahaan. Pada bab berikutnya beralih kepada tokoh yang menjadi simbol berkembangnya ekonomi digital. Dan pusat data di Indonesia, Otto Toto Sugiri. Pada bab sebelumnya diketahui bahwa kekayaan orang-orang terkaya Indonesia dibangun melalui tambang, perbankan, industri, dan jaringan manufaktur global. Namun penyelidikan berikutnya mengarah pada sesuatu yang berbeda, data. Pada awal Juli 2026, Forbes Real Time memperkirakan kekayaan Otto Toto Sugiri sekitar 6 miliar dolar Amerika, menempatkannya di jajaran orang terkaya Indonesia. Pertanyaannya, di mana sebenarnya kekayaannya berada? Penelusuran mengarah pada PT DCI Indonesia Tbk, perusahaan yang mengoperasikan pusat data berstandar tinggi di Indonesia. Berbeda dengan perusahaan manufaktur, pusat data menjual layanan. Pelanggan membayar keandalan sistem, keamanan data, pasokan listrik berlapis, sistem pendingin, konektivitas internet, sertifikasi, serta kemampuan menjaga layanan tetap berjalan hampir tanpa henti. Faktor-faktor inilah yang membentuk valuasi tinggi perusahaan pusat data. Di mana kekayaan Otto Toto Sugiri berada? Kami menemukan 3 lapisan kekayaan. Pertama, kepemilikan saham. Pada DCI Indonesia, yang menjadi komponen terbesar estimasi kekayaan Forbes. Kedua, perusahaan yang mengoperasikan layanan pusat data, beserta kontrak jangka panjang dengan pelanggan dari sektor perbankan, teknologi, telekomunikasi, pemerintahan, dan perusahaan digital. Ketiga, aset produktif berupa gedung pusat data, server, sistem kelistrikan berlapis, pendingin, jaringan serat optik, sistem keamanan, dan infrastruktur digital yang sebagian besar berada di Indonesia. Artinya kekayaannya terutama berada pada kepemilikan perusahaan yang mengoperasikan infrastruktur digital bernilai tinggi. Mengapa nilainya terus bertumbuh? Penelusuran menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital menjadi faktor utama. Semakin luas penggunaan komputasi awan, kecerdasan buatan, transaksi digital, dan perdagangan elektronik, semakin besar kebutuhan terhadap pusat data.
Nilai perusahaan juga dipengaruhi kontrak pelanggan jangka panjang, tingkat utilisasi, pendapatan berulang, recurring revenue, serta penilaian pasar terhadap prospek industri digital. Pusat data telah menjadi infrastruktur penting bagi ekonomi digital Indonesia. Layanan perbankan, perdagangan elektronik, komputasi awan, komunikasi, layanan pemerintah, kecerdasan buatan, hingga berbagai aplikasi digital bergantung pada pusat data yang aman dan andal. Karena itu, DCI Indonesia menjadi salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Kami menyimpulkan bahwa kekayaan Oto Toto Sugiri terutama berada pada kepemilikan perusahaan yang mengoperasikan infrastruktur digital berkeandalan tinggi. Nilai perusahaan dibentuk oleh kualitas layanan, kontrak pelanggan, pertumbuhan kebutuhan data, dan kepercayaan pasar terhadap masa depan ekonomi digital. Penelusuran berikutnya mengarah kepada sosok lain yang bersama. Oto Toto Sugiri turut membangun salah satu perusahaan pusat data terbesar di Indonesia, Marina Budiman. Ada satu temuan yang membuat penyelidikan berhenti cukup lama. Ketika daftar orang terkaya, Indonesia dibandingkan dengan struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan besar, muncul pola yang terus berulang. Satu perusahaan dapat melahirkan lebih dari 1 miliarder. Temuan itu membawa kami kembali ke PT DCI Indonesia Tbk, yang sebelumnya telah dibahas sebagai sumber utama kekayaan Oto Toto Sugiri. Namun ketika daftar pemegang saham utamanya dibuka, terlihat bahwa perusahaan ini dimiliki oleh beberapa pendiri dan pemegang saham besar. Salah satunya adalah Marina Budiman. Pada awal Juli 2006, Forbes Real Time memperkirakan kekayaan Marina Budiman sekitar 4,8 miliar dolar Amerika, menjadikannya salah satu perempuan terkaya di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa satu perusahaan dapat melahirkan beberapa miliarder? Kami mengarah pada struktur kepemilikan DCI Indonesia. Perusahaan ini dimiliki Oto Toto Sugiri, Marina Budiman, Han Arming Hanafia, serta pemegang saham utama lainnya. Ketika sebuah perusahaan menjadi perusahaan terbuka, kepemilikannya terbagi ke dalam jutaan lembar saham. Semakin besar saham yang dimiliki, semakin besar pula bagian kepemilikannya. Karena itu, ketika nilai perusahaan meningkat, nilai kepemilikan seluruh pemegang saham utama ikut meningkat. Inilah mekanisme yang menjelaskan mengapa DCI Indonesia melahirkan lebih dari 1 miliarder. Penyelidikan juga menunjukkan bahwa Marina bukan sekadar investor. Ia merupakan salah satu pendiri DCI Indonesia dan ikut membangun perusahaan sejak awal. Ketika valuasi perusahaan melonjak, nilai kepemilikan para pendiri ikut meningkat. Sebagian terbesar kekayaan Marina berada pada saham PT DCI Indonesia Tbk, nilai. Saham tersebut ditopang oleh perusahaan yang mengoperasikan pusat data berkeandalan tinggi sebagai salah satu infrastruktur penting ekonomi digital Indonesia. Seperti Oto Toto Sugiri, kekayaan Marina bukan terutama berupa uang tunai, melainkan kepemilikan atas perusahaan penyedia infrastruktur digital. Fenomena ini juga terjadi di berbagai negara. Pendiri Google sama-sama memperoleh kekayaan dari perusahaan yang mereka bangun bersama. Pola serupa terlihat pada banyak perusahaan teknologi besar, ketika beberapa pendiri maupun pemegang saham awal menjadi miliarder dari perusahaan yang sama. Kesimpulan bab ini cukup jelas. Kekayaan Marina Budiman terutama berada pada kepemilikan saham PT DCI Indonesia, Tbk. Temuan terpentingnya bukan hanya lokasi kekayaannya, tetapi mekanisme pembentukannya. Satu perusahaan bernilai sangat besar dapat melahirkan beberapa miliarder apabila kepemilikannya terbagi di antara para pendiri dan pemegang saham utama. Yang menentukan bukan banyaknya perusahaan yang dimiliki, melainkan nilai perusahaan dan besarnya porsi kepemilikan. Lalu, apakah pola yang sama juga ditemukan pada konglomerat yang membangun kekayaannya melalui rumah sakit, properti, jasa keuangan, dan investasi? Penyelidikan berikutnya mengarah kepada Dato Sri Tahir. Sampai di titik ini, penelusura telah mengikuti kekayaan yang dibangun dari batu bara, perbankan, petrokimia, manufaktur global, pusat data, hingga perusahaan publik yang melahirkan beberapa miliarder. Namun pada nama berikutnya, polanya kembali berubah. Tokoh itu adalah Dato Sri Tahir,
atau Ang Jo En Ming. Pada awal Juli 2026, Forbes Real Time memperkirakan kekayaannya sekitar 4,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 85 triliun dengan kurs 17.800 per dolar. Pertanyaannya, di mana sebenarnya kekayaan Dato Sri Tahir berada? Penelusura kemudian mengikuti jejak grup Mayapada. Barang bukti pertama mengarah pada PT Bank Mayapada International Tbk, kemudian PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya. TBK yang mengelola Mayapada Healthcare dan jaringan Mayapada Hospital. Reuters mencatat Mayapada Healthcare mengoperasikan 7 rumah sakit dengan lebih dari 1.000 tempat tidur, serta menargetkan lebih dari 2.000 tempat tidur pada 2027. Jejak berikutnya mengarah pada properti dan investasi. Forbes mencatat, Tahir memiliki properti di Singapura melalui MYP Ltd. Sementara profil publik, Mayapada juga mengaitkan grup ini dengan Mayapada Tower, Menara Topaz Permata Tower 1, Sona Topaz Tower, dan Malbali Galleria. Disinilah pola baru mulai terlihat. Bank, rumah sakit, properti, dan investasi bukanlah usaha yang berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kelompok usaha. Dalam ekonomi perusahaan, pola ini dikenal sebagai diversifikasi. Namun pada grup Mayapada, penyelidikan menemukan sesuatu yang lebih spesifik, yaitu sebuah ekosistem bisnis. Bank menyediakan layanan keuangan, rumah sakit menyediakan layanan kesehatan, properti menyediakan ruang usaha, sementara investasi membuka peluang ekspansi. Seluruhnya saling memperkuat. Setelah struktur usaha dipetakan, penelusura menemukan bahwa kekayaan Dato Sri Tahir tidak berada pada satu gedung, satu bank, atau satu rumah sakit saja. Sebagian terbesar kekayaannya berada pada kepemilikan berbagai perusahaan. Dalam grup Mayapada, nilai perusahaan-perusahaan tersebut ditopang oleh aset produktif yang menghasilkan aktivitas ekonomi setiap hari. Jadi kesimpulan bab ini cukup jelas. Kekayaan Dato Sri Tahir terutama berada pada kepemilikan berbagai perusahaan dalam grup Mayapada. Temuan terpenting bukan hanya lokasi asetnya, melainkan hubungan antar perusahaan tersebut. Kekayaan tidak selalu dibangun oleh satu perusahaan yang sangat besar. Kadang kekayaan justru lahir dari banyak perusahaan yang saling memperkuat dalam satu ekosistem usaha. Namun masih ada satu pola lain yang belum ditelusuri. Bagaimana kekayaan dibangun dari jaringan perkebunan, nikel, bauksit, alumina, dan hilirisasi sumber daya alam. Penelusura berikutnya mengarah kepada Lim Haryanto Wijaya Sarwono. Kali ini, tokoh terkaya Indonesia. Yang kita bahas tidak berada pada satu komoditas atau satu perusahaan, melainkan pada kemampuan menguasai beberapa tahapan dalam satu rantai industri. Tokoh itu adalah Lim Haryanto Wijaya Sarwono. Pada awal Juli 2026, Forbes Real Time memperkirakan kekayaannya sekitar 4,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 83,7 triliun dengan kurs 17.800 per dolar. Pertanyaannya, di mana sebenarnya kekayaan Lim Haryanto Wijaya Sarwono berada? Penyelidikan kemudian mengikuti struktur usaha Harita Group. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok usaha ini mencakup pertambangan, pengolahan mineral, smelter, kilang pemurnian alumina, pelabuhan dan logistik, serta perusahaan publik seperti PT Trimegah Bangun Persada Tbk, NCKL, dan PT Sita Mineral Investindo Tbk Sita. Dalam ilmu ekonomi industri, pola ini dikenal sebagai vertical integration atau integrasi vertikal. Satu kelompok usaha menguasai lebih dari satu tahapan rantai produksi, mulai dari bahan baku, pengolahan, pemurnian, hingga infrastruktur pendukung. Dengan cara ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menjaga pasokan, mengendalikan biaya, dan memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Penyelidikan menemukan bahwa pola inilah yang diterapkan Harita Group. Setelah struktur usaha dipetakan, penyelidikan menemukan bahwa kekayaan Lim Haryanto Wijaya Sarwono tidak terutama berada pada satu tambang atau satu perusahaan. Sebagian terbesar kekayaannya berada pada kepemilikan berbagai perusahaan yang menguasai beberapa tahapan rantai industri sumber daya alam. Tambang menghasilkan bahan baku, pengolahan dan pemurnian meningkatkan nilainya,
sementara logistik mendukung distribusi. Seluruh tahapan tersebut menciptakan nilai perusahaan yang menjadi dasar pembentukan kekayaan para pemiliknya. Harita Group juga berkontribusi melalui pertambangan, pengolahan mineral, pemurnian alumina, logistik, perkebunan, dan investasi industri. Aktivitas tersebut membuka lapangan kerja, mendorong investasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional. Jadi kesimpulan pada bab ini cukup jelas. Kekayaan Lim Haryanto Wijaya Sarwono terutama berada pada kepemilikan berbagai perusahaan yang terintegrasi dalam Harita Group. Temuan terpentingnya bukan hanya lokasi aset, melainkan mekanisme pembentukan nilainya. Semakin terintegrasi rantai industrinya, semakin besar peluang menciptakan efisiensi, nilai tambah, dan pertumbuhan nilai perusahaan. Namun masih tersisa satu pertanyaan terakhir. Bagaimana jika seluruh pola tersebut berkembang melampaui batas Indonesia dan membentuk jaringan usaha di berbagai negara? Penyelidikan terakhir mengarah kepada Chairul Tanjung. Ada satu temuan yang membuat penyelidikan berhenti cukup lama. Selama menelusuri orang-orang terkaya Indonesia, hampir seluruh kekayaan selalu berawal dari aset yang mudah dikenali, tambang, bank, pabrik, atau pusat data. Namun ketika penyelidikan menelusuri sumber kekayaan Chairul Tanjung, polanya berbeda. Tidak ada satu aset yang mendominasi. Sejumlah temuan justru mengarah pada jutaan transaksi yang berlangsung setiap hari. Seseorang membuka rekening, berbelanja, menonton televisi, memasang iklan, atau menginap di hotel. Masing-masing transaksi tampak kecil. Namun ketika terjadi jutaan kali setiap hari, seluruh aktivitas itu membentuk nilai ekonomi yang sangat besar. Pada awal Juli 2026, Forbes Real Time memperkirakan kekayaan Chairul Tanjung sekitar 4,5 miliar dolar Amerika, atau sekitar 80 triliun dengan kurs 17.800 per dolar. Namun angka itu belum menjawab pertanyaan utama. Di mana sebenarnya kekayaan Chairul Tanjung berada? Citicorp berkembang melalui 3 kelompok bisnis utama. Megacorp bergerak di jasa keuangan melalui Bank Mega dan berbagai perusahaan keuangan. Transcorp bergerak di media, hiburan, retail, pariwisata, dan gaya hidup melalui Trans TV, Trans7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Trans Studio, Trans Hotel, Trans Entertainment, dan Transmart. City Global Resources bergerak di sektor energi, perkebunan, dan sumber daya alam. Sekilas ketiganya tampak terpisah, namun polanya sama. Nasabah menggunakan Bank Mega, masyarakat berbelanja di Transmart, perusahaan memasang iklan di Trans TV dan Trans 7, pengunjung datang ke Trans Studio, serta wisatawan menginap di jaringan hotel. Seluruh aktivitas itu menghasilkan pendapatan setiap hari. Sedalam dunia bisnis dikenal konsep pendapatan berulang, recurring revenue. Semakin sering konsumen menggunakan suatu layanan, semakin stabil pendapatan dan semakin tinggi nilai perusahaan. Sebagian besar bisnis utama Citicorp memiliki karakteristik tersebut. Di mana kekayaan Chairul Tanjung berada? Penyelidikan menemukan bahwa kekayaan Chairul Tanjung tidak terutama berada pada satu perusahaan, melainkan pada kepemilikan berbagai perusahaan dalam Citicorp yang setiap hari melayani jutaan. Aktivitas ekonomi, perbankan, media, retail, hotel, dan taman hiburan sama-sama menghasilkan pendapatan yang membentuk nilai perusahaan. Temuan terpenting bab ini bukan sekadar lokasi aset, melainkan mekanisme pembentukan nilainya. Jutaan transaksi konsumen yang berlangsung, berulang setiap hari, menciptakan pendapatan stabil dan meningkatkan nilai perusahaan. Inilah yang dalam penyelidikan ini disebut sebagai ekosistem transaksi konsumen pembentuk kekayaan. Sampai di sini penyelidikan telah menemukan hampir seluruh pola utama pembentukan kekayaan para konglomerat Indonesia. Masih tersisa satu pola terakhir. Penyelidikan berikutnya mengarah kepada Sukanto Tanoto. Ada satu pola yang belum pernah muncul selama penyelidikan berlangsung. Pada seluruh bab sebelumnya, pusat pembentukan kekayaan masih mudah dikenali. Tambang, bank, pabrik, pusat data, rumah sakit, atau pusat perbelanjaan. Namun ketika penyelidikan mengikuti jejak perusahaan Sukanto Tanoto, polanya berubah.
Barang bukti menyebar ke berbagai negara. Disinilah penyelidikan menemukan pola terakhir pembentukan kekayaan. Jaringan industri global. Pada awal Juli 2026, Forbes Real Time memperkirakan kekayaan Sukanto Tanoto sekitar 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 71 triliun dengan kurs 17.800 per dolar. Namun angka itu belum menjawab pertanyaan utama. Di mana sebenarnya kekayaan Sukanto Tanoto berada? Dokumen perusahaan menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan usaha Sukanto Tanoto berkembang melalui Royal Golden Eagle, RGE, yang menaungi April, Asian Agri, Apical, Bracell, Sateri, Asia Pacific Rayon, dan Pacific Energy. Sekilas perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di industri berbeda. Namun setelah dipetakan, polanya terlihat. Sebagian menghasilkan bahan baku, sebagian mengolahnya, sebagian memproduksi barang industri, dan sebagian memasarkannya ke berbagai negara. Seluruhnya membentuk jaringan industri yang saling mendukung. Dalam manajemen bisnis internasional dikenal konsep Global Value Network. Perusahaan tidak lagi memusatkan seluruh kegiatan di satu negara, tetapi membangun jaringan lintas negara sesuai keunggulan masing-masing. Semakin luas jaringan industri, semakin besar akses terhadap bahan baku, pasar, dan peluang menciptakan nilai perusahaan. Di mana kekayaan Sukanto Tanoto berada? Penyelidikan menemukan bahwa kekayaan Sukanto Tanoto tidak terutama berada pada satu perusahaan atau satu negara, melainkan pada kepemilikan berbagai perusahaan yang membentuk jaringan industri global. Perkebunan menghasilkan bahan baku, pabrik mengolahnya, perusahaan perdagangan memasarkannya, dan jaringan logistik mendistribusikannya. Seluruh aktivitas itu membentuk nilai perusahaan. Jaringan usaha RGE bergerak di sektor perkebunan, pulp dan kertas, serat tekstil, produk turunan kelapa sawit, dan energi. Seluruhnya membuka lapangan kerja, mendorong ekspor, menarik investasi, serta menjadi bagian dari rantai pasok global. Kami menemukan bahwa kekayaan Sukanto Tanoto terutama berada pada kepemilikan berbagai perusahaan di bawah Royal Golden Eagle. Temuan terpentingnya bukan sekadar lokasi aset, melainkan mekanisme pembentukan nilainya. Semakin luas jaringan industri global, semakin besar peluang menciptakan efisiensi, memperluas pasar, dan meningkatkan nilai perusahaan. Inilah yang disebut sebagai jaringan industri global pembentuk kekayaan. Selama 13 bab, penelusuran menemukan pola yang sama. Kekayaan orang-orang terkaya Indonesia bukan terutama berada pada uang tunai, melainkan pada kepemilikan perusahaan yang terus menciptakan nilai ekonomi melalui aset produktif. Itulah jawaban atas pertanyaan besar dokumenter ini. Selama penelusuran yang kami lakukan, satu pertanyaan terus diuji. Di mana sebenarnya kekayaan orang-orang terkaya Indonesia berada? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang sering dibayangkan. Kekayaan itu bukan terutama berada di rekening bank, brankas, ataupun simbol kemewahan yang terlihat di ruang publik. Barang bukti justru mengarah pada perusahaan, saham, aset produktif, dan jaringan usaha yang terus menciptakan nilai ekonomi. Temuan pertama cukup jelas. Sebagian besar kekayaan orang-orang terkaya Indonesia bukan berupa uang tunai, melainkan kepemilikan atas perusahaan. Ketika nilai perusahaan naik, kekayaan pemiliknya ikut meningkat. Sebaliknya, ketika nilai perusahaan turun, nilai kekayaan mereka juga berubah. Itulah sebabnya angka kekayaan dalam daftar Forbes terus bergerak mengikuti harga saham, nilai tukar, kinerja perusahaan, dan penilaian pasar. Kekayaan para konglomerat bukan angka yang diam, melainkan bergerak bersama nilai perusahaan yang mereka miliki. Temuan kedua mengarah pada aset produktif. Setiap tokoh memiliki sumber kekayaan yang berbeda. Ada yang berasal dari komoditas, perbankan, petrokimia, manufaktur, pusat data, retail, hingga jaringan industri global. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, aset yang terus bekerja. Tambang menghasilkan komoditas, bank menyalurkan pembiayaan, pabrik mengolah bahan baku, pusat data menopang ekonomi digital, perkebunan menghasilkan bahan industri. Seluruh aset tersebut menciptakan pendapatan, memperkuat perusahaan, dan pada akhirnya meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya.
Temuan ketiga menunjukkan bahwa kekayaan tidak selalu bertambah karena uang tunai meningkat. Dalam banyak kasus, kekayaan tumbuh karena nilai kepemilikan atas perusahaan semakin tinggi. Nilai itu dapat meningkat ketika pendapatan, laba, aset, dan prospek perusahaan membaik. Akibatnya, nilai saham dan kepemilikan pemiliknya ikut naik, meskipun belum berubah menjadi uang tunai. Dari seluruh penyelidikan ini, satu pelajaran besar muncul. Kekayaan dalam ekonomi modern tidak terutama ditentukan oleh banyaknya uang yang disimpan, melainkan oleh kemampuan aset produktif menciptakan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Perusahaan yang kuat, organisasi yang efektif, dan jaringan usaha yang terus berkembang menjadi mesin utama pembentuk kekayaan. Maka pertanyaan utama dokumenter ini akhirnya memperoleh jawaban. Di mana sebenarnya kekayaan orang-orang terkaya Indonesia berada? Jawabannya bukan terutama pada uang yang mereka pegang, melainkan pada perusahaan yang mereka kuasai, saham yang mereka miliki, serta aset produktif yang terus menciptakan nilai ekonomi. Itulah pola yang berulang dari awal hingga akhir penyelidikan ini. Kekayaan bukan sekadar benda yang disimpan. Kekayaan adalah nilai yang terus dibentuk. Dan dalam kasus orang-orang terkaya Indonesia, nilai itu terutama berada pada perusahaan. Penyelidikan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.